Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semua yang udah join di Zoom Meet kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Yang mau memimpin siapa? Ayo, Mbak Agnes, dipimpin teman-temannya. Ya, Bu. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Napi. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Selanjutnya, Ibu mau absen dulu ya. Yang keempat, Bambang Trianto. Hadir, Bu. Yang kelima, Vivit Nur Lutfiah. Ya, semuanya udah hadir ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita menyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Aku ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita tadi kan udah menyanyi dan berdoa ya sebelum mulai pembelajaran. Tahu nggak kalian apa manfaat dari berdoa sama menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila? Yang pertama, berdoa dulu. Siapa yang tahu manfaatnya? Saya, Bu. Apa? Nah, manfaat berdoa itu supaya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nah, betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, manfaat dari menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Saya, Bu. Ya. Menurut saya manfaatnya bisa meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, Bu. Nah, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, di pembelajaran kemarin itu kan kita udah belajar tentang perbedaan. Nah, di pembelajaran kali ini kita juga bakal belajar tentang perbedaan antara makhluk hidup satu dengan diri yang lain. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini nanti kalian bisa mengetahui perbedaan dari diri kalian masing-masing. Mari memperhatikan pembacaan puisi tentang kasih sayang ibu. Aku sayang ibu. Nah, silahkan kalian simak puisi tentang aku sayang ibu. Kau memelukku. Kala aku bersedih, kau menghiburku. Kala aku sendiri. Tadi kalian sudah menyimak puisi tentang kasih sayang ibu. Apa yang kalian ketahui tentang isi puisi tersebut? Ayo coba sebutkan salah satu. Tahu, Bu. Ya, Alfiana. Ya, Apa isi dari puisi tadi? Isinya itu kayaknya tentang ibu, Bu. Kasih ya, sayang benar ibu. Sekali. Ya. Selanjutnya, kepada siapa puisi tersebut ditujukan? Ada yang tahu? Kepada ibu. Ya, benar sekali. Jadi, puisi tadi berisi tentang kasih sayang anak terhadap ibu. Puisi tersebut ditunjukkan kepada ibu dari anak. Selanjutnya, anak-anak, mari membuat puisi anak
bersama orang tua kalian dalam LKPD yang telah Ibu sediakan paling sedikit 4 baris. Nah, di sini Ibu akan menayangkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini LKPD-nya kalian harus membuat puisi anak tentang kekaguman kalian kepada orang tua kalian dan mengerjakannya bersama orang tua kalian di rumah. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah selesai, silahkan kalian kirim hasilnya ke WA grup ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Baik. Iya, Bu. Selanjutnya, silahkan kalian menyimak video pembacaan puisi yang akan Ibu tayangkan ya. Setelah itu, kalian tirukan 1 baris demi 1 baris ya. Ibu, kalau ku gembira, kau memelukku. Ibu, Ibu. Gitu, Bu. Kalau aku gembira, Kalau aku kau memeluk. tadi kan kalian sudah menyimak dan menirukan video pembacaan puisi anak tadi kan? Selanjutnya silahkan kalian bacakan hasil puisi kalian yang sudah kalian buat bersama orang tua kalian di rumah. Salah satu, ayo siapa yang mau membacakan hasil puisinya? Saya, Bu. Ya, Agnes. Ayah, kau ayahku. Kau bekerja dengan keras. Aku sangat sayang dengan ayah. Sudah, Bu. Oke, beri aplaus untuk Mbak Agnes. Silahkan kalian simak materi tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 99. Nah, di sini mari kita bersama-sama berhitung. Di sini Udin mempunyai 5 buah tomat. Kemudian Udin membeli lagi 3 buah tomat. Berapa jumlah keseluruhan tomat yang dibeli Udin? Nah, di sini kalian tinggal memasukkan 5 buah tomat tadi ke dalam kolom sini, dalam kolom. Selanjutnya, yang 3 dipindahkan ke sini juga. Jadi, 5 ditambahkan 3, hasilnya berapa? Ayo. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, jadi jumlah keseluruhan buah tomat yang dimiliki Udin ada 8 buah tomat. Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya mari kita mengerjakan tugas dalam lembar kerja peserta didik yang telah Ibu sediakan ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD pada penjumlahan tersebut. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan jawabannya pada WA group. Baik anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan LKPD tentang penjumlahan, setelah itu Ibu ingin mengembangkan sebuah soal matematika ke dalam bentuk cerita. Nanti anak-anak setelah ini buat sendiri. Soalnya seperti ini anak-anak. Ibu pagi ini mencuci piring jumlahnya 3. Setelah itu Ayah datang membawa 3 piring kotor lagi untuk dicuci oleh Ibu. Nah, berapakah total jumlah piring kotor yang dicuci oleh Ibu? Nah, nanti anak-anak buat cerita seperti itu, dituliskan di buku tugasnya masing-masing. Nah, setelah anak-anak selesai membuatnya, silakan perwakilan dari anak-anak menyampaikannya di Zoom Meet yang Ibu buat ini. Ibu beri waktu 5 menit buat anak-anak mengerjakan 3 contoh soal cerita tentang penjumlahan matematika. Ayo silakan dikerjakan ya anak-anak.
Nah, waktunya sudah selesai anak-anak. Sekarang Ibu ingin anak-anak mempresentasikan soal ceritanya. Di sini Ibu ingin Arma Kurniawan untuk mempresentasikan soal ceritanya. Yuk, bagaimana soal ceritanya Mas Arma? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Contoh soalnya Tony membeli kelereng 8. Kemudian dia bermain dan kemudian kalah 2 kelereng. Berapakah sisa kelereng Tony? Baik, terima kasih Mas Arma. Dari pertanyaannya Mas Arma, coba anak-anak jawab. Berapakah sisa kelereng yang dimiliki oleh Tony? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Mas Alfiana, berapa jadi sisanya? Itu sisanya berarti 8 dikurangi 2, jadinya 6, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, Hore. sisa kelereng Tony yang jadi sisa kelereng Tony yang dipunya Tony adalah 6 kelereng. Tepuk tangan buat Mas Alfiana. Setelah itu kita akan belajar tentang perbedaan karakteristik, lebih tepatnya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga pun juga ada pun perbedaan. Seperti contohnya seperti ini. Ayah itu lebih sering tidak bisa diajak bercanda. Jadi kesannya serius terus. Nah, kalau ibu itu karakteristiknya ketika kita tidak segera menyelesaikan tugasnya, misalkan Bambang disuruh menyapu rumah. Nah, ternyata Bambang tidak segera menyapu rumah. Ibu marah-marah. Nah, itu karakteristik ibu yang ketika kita tidak segera mengerjakan sesuatu, nanti ibu akan marah-marah. Nah, terutama buat anak-anak juga, ketika anak-anak meminta sesuatu dan orang tua anak-anak tidak segera mengabulkannya, anak-anak pasti akan marah. Aku tidak mau makan, gitu kan. Nah, itu pun juga karakteristik anak. Jadi, setiap orang itu memiliki perbedaan yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, coba anak-anak amati di lingkungan rumah anak-anak, perbedaannya seperti apa? Dari saudara anak-anak dan dari anak-anak sendiri. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan perbedaannya. Dituliskan di buku tugas masing-masing, setelah itu disampaikan melalui Zoom meeting. Coba anak-anak kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Baik anak-anak, setelah kita mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, sekarang Ibu ingin bertanya, siapakah yang bisa memberikan contoh tentang perilaku yang membedakan karakteristik antar anggota keluarganya? Ada yang ingin mengajukan diri? Saya terdapat ayah. Ia memiliki karakter suka menolong. Lalu ada ibu. Ibu saya memiliki karakter yang rendah hati. Baik. Kemudian Ibu akan memberikan PPT. Nanti anak-anak tolong diperhatikan, kemudian disalin ya ceritanya. Nah, jadi ini ceritanya, kalian coba perhatikan, kemudian kalian salin ya anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Baik. Setelah kalian menyalin cerita tadi, Ibu ingin memberikan soal kepada kalian di dalam lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Coba kalian ceritakan kerjasama yang terjalin di keluarga kalian itu bagaimana. Baik anak-anak, sudah selesai menulis ceritanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian mempresentasikan hasil cerita yang sudah kalian buat.
Nah, Ibu akan tunjuk ya. Iya, Bu. Coba Iya, Bu. Mbak Vika dijelaskan, dipresentasikan bagaimana hasil cerita pengalamannya. Saya sedang membersihkan rumah bagian dalam. Ibu sedang membersihkan rumah bagian luar. Adik saya sedang mengepel lantai. Ayah saya sedang membuang sampah. Kami bekerja sama dalam membersihkan rumah setiap sore agar rumah bersih dan sehat. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi dan Mbak Vika sudah mewakili presentasi untuk hari ini, Ibu nanti akan mengirimkan ulangan harian untuk kalian melalui WA Group. Kalian kerjakan dan nanti dikirimkan ke Ibu lagi besok ya anak-anak, sebelum jam 12 siang. Ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai membaca puisi, kemudian berhitung, dan keberagaman karakteristik dalam keluarga. Nah, jadi dalam membaca puisi itu perlu memperhatikan intonasi agar hasilnya memuaskan. Nah, kemudian dalam berhitung kita harus teliti agar hasilnya benar dan memuaskan juga. Nah, kemudian untuk keberagaman karakteristik dalam rumah, kita harus saling memahami dan saling toleransi, serta kita juga harus saling bekerja sama agar pekerjaan rumah semakin ringan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung pada hari ini? Ayo coba salah satu menjawab. Senang, Pak. Senang, Pak. Alhamdulillah senang. Bahagia. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, baik. Jika kalian senang, bagian pembelajaran mana yang kalian paling suka? Penjumlahan. Membuat Baca puisi. Membaca puisi, Ya, Pak. ada puisi dan ada perbedaan kan? Selanjutnya, apakah kalian tahu pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari apa? belum tahu, Pak. Pak. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang pertama, cara memelihara kesehatan. Yang kedua, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain dan olahraga. Yang ketiga, bunyi alam dan bunyi buatan. Ada yang ditanyakan pada pembelajaran hari ini sebelum kelas saya tutup? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dipimpin oleh, ayo Mbak Agnes, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.